Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya kali ini mau review, memberi catatan atas sosial eksperimen dari prank cinta Kuya terhadap toko emas. Jadi dia melakukan sosial eksperimen, percobaan sosial. Dia mau mengetahui perilaku orang, sifat orang, kebaikan orang. Dengan dia mau menukar dengan menunjukkan dia bukan orang mampu, kemudian menukar sesuatu yang bernilai rendah dari ketidakmampuannya, yaitu celengan. Jadi celengan itu dia bilang dia nggak tahu isinya berapa, tapi dia kepengen alibinya membelikan emas. Jadi dia ingin menukar celengan dengan sesuatu yang berharga, yaitu emas, untuk alasan untuk ibunya. Jadi itu sosial eksperimen, pembelajaran yang kita bisa lihat tuh, sifat orang-orang itu bagaimana, kebaikan orang itu bagaimana. Apalagi toko emas itu berarti orang yang kita anggap punya uang lah, bukan orang yang susah banget kayak gitu. Kemudian apalagi punya toko, dan untuk karyawan artinya ada gaji kayak gitu. Kemudian yang saya mau kasih catatan dari sosial eksperimen atau prank atau percobaan untuk mengetahui sifat orang ini, saya pengen kasih catatan untuk Cinta Laura. Bagus, itu sosial eksperimennya bagus, menarik. Kita jadi mengetahui bahwa banyak orang baik itu masih ada. Masih banyak, masih ada, eksis dimanapun itu masih ada orang baik. Dan orang baik itu saya lihat akan melihat siapa yang dibantu, siapa yang hendak dibantu. Nggak mungkin orang yang mau membantu itu orang yang berkecukupan. Jadi dia mau ngelihat dari interviewnya, dia melakukan interview, melakukan scanning wajah kayak gitu. Tapi catatan untuk Cinta Kuyanya, saya lihat nih, Cinta Kuyanya kurang total. Oke, dia berperilaku seolah dia ngamen, tapi wajahnya nggak tampilin yang betul-betul. Wajah Cinta Kuya nggak menampilkan yang betul-betul total, seperti gembel yang orang susahnya luar biasa. Masih bersih wajahnya. Melas iya, nggak pakai kacamata mungkin ya, terus dimelas-melasin iya. Cuman kan kelihatan tangannya gemuk. Tangannya berisi gitu, bukan gemuk. Nggak, keren, cakep, Cinta Kuya cakep. Cuman tangannya kan berisi, udah gitu pipinya tembem, bisa ngomong nggak susah gitu, bisa mengutarakan kata-kata kayak gitu. Udah gitu kayaknya nggak kotor, kayaknya wajahnya nggak debuan banget gitu. Jadi masih licin. Coba dong dibikin kasar. Yang total si Nino waktu itu, tompel laki lagi. Bajunya dibikin tanah semua. Kalau Cinta enggak, dia Cinta saya lihat nih rada masih sayang barang gitu, nggak mau sampai barang itu rusak. Dia masih pelihara barang. Walaupun dia mau mengorbankan uang besar ya, berarti dia uang segitu kecil, udah dia punya uang. Dari YouTube-nya, dari mananya, dari nyanyinya, dari apanya lah, nggak tahu lah, pokoknya dari keluarganya. Jadi itu kurang totalnya, itu catatan buat Cintaku ya. Harusnya total dong kalau mau nunjukin. Apalagi kan nih mempertaruhkan 30 juta mau melihat kebaikan orang. Oke, saya ngerti. Dia menggunakan sistem simple, sistem yang mudah. Dengan dia tampil apa adanya, seorang gadis muda polos mengaku pengamen apa adanya, seadanya. Dia mau melihat kebaikan orang dengan tampilan dia begitu, itu bagus, seadanya. Tapi kalau lebih total lagi, itu lebih bisa ngebuktiin. Siapa tahu kalau misalnya dianggap penyakitan apa-apa, diusir. Siapa tahu kalau misalnya banyak perempuan kok kayaknya banyak kutu di rambut, mungkin di orang lebih nggak peduli. Atau bahkan orang mau kasih bantuannya lebih gede tanpa terlalu melas, mungkin dia mau kasih bantuan gede, ayo diajak ke dokter. Itu kan kita banyak hal yang bisa lebih digali-gali kan. Itu
eh catatannya itu aja, cuman lain-lainnya oke. Yang saya lihat bagus, tapi dari 3 toko ya, kalau saya ingat 3 atau 4 ya, kayaknya 3 toko. Yang pertama itu dia sampai pecahin itunya karena orangnya udah ngaku nggak berani mengambil risiko. Nggak tahu itu karyawan apa owner, ya nggak tahu di situ. Cuman orangnya udah ngaku dari awal dia nggak berani mengambil risiko. Katanya dia bisa nombok kalau dia asal menukar itu. Akhirnya cintanya mau pecahin. Dia bilang ini ada 30 juta, tapi dengan rada menunjukkan mau kesel gitu si cinta kuyanya. Toko pertama, tapi akhirnya karena dia mau izin buat video YouTube-nya dan dia langsung ke orangnya, jadi dia kasih hadiah ke orang itu dan orang itu ngambil. Ya nggak ada yang salah, fair-fairan aja. Cinta Kuya kan juga buat YouTube-nya dan dia udah berhasil. Kalau saya juga belum sampai subscribernya belum sampai 1000, masih berkembang banget gitu. Beda, saya nggak bisa belum bisa mungkin ngelakuin yang sampai seperti Cinta Kuya, itu udah kelasnya beda deh. Gitu. Jadi saya masih review ya yang simple gitu. Nah yang toko kedua itu bosnya baik kalau menurut Cinta Kuya. Cuman dia nggak mau asal mempertaruhkan celengan. Bosnya baik, nggak mau asal mempertaruhkan barang emas dengan celengan. Dia pakai kalkulasi nih mungkin kalau bos. Tapi dia kasih rewardnya itu dengan oke nggak apa-apa ya. Dia bilang tetap jangan, tapi Cinta mau mau di hire sama dia untuk bekerja. Dia mau kasih 2 juta sebulan. Nah, itu bagus, kasih reward bagus juga kan sebetulnya. Jadi ada pengorbanan. Makanya si bosnya itu akhirnya Cintanya ngaku dia social eksperimen, dia mau kasih hadiah yang nggak seberapa juga karena bosnya terlalu baik, mungkin dia nggak mau menerima hadiah segala kan. Mau dikasih kayaknya nggak diterima. Dia bilang emang udah dia bantu, dia ambil tapi dia kembaliin lagi, dia bilang gitu. Jadi tapi nandain ya ini dia kalkulasi, dia nggak mau. Bosnya itu tipikal yang nggak mau hutang budi. Ya udah nggak ada yang salah. Jadi pertama kedua nggak ada yang salah. Yang pertama itu kalkulasi perhitungannya tinggi, dia nggak mau mempertaruhkan. Ya mungkin kita kan nggak bisa nyalain orang, mungkin keuangannya lagi gimana keadaan orang tiap-tiap beda. Kedua, dia nggak mau mempertaruhkan celengan, ya dia bilang keep aja, simpen aja celengan, tapi saya mau kasih uang dan saya mau hire kamu, mau pekerjakan kamu. Dia bilang oke, Cinta Kuya. Dia bilang terima kasih, tapi dia nggak ambil uang itunya juga. Yang ketiga yang paling bagus, karyawan. Dia berani mempertaruhkan gajinya. Dia bilang kalau sampai ini nggak cukup, dia bilang harga cincinnya katanya 800.000 ya, maka potong gajinya dia nggak apa-apa. Gajinya dia juga katanya nggak gitu seberapa ya, kayak gitu. Bagus sih, makanya yang paling 3 bagus, makanya total 30 juta di dalam celengan. Kayaknya nggak tahu dikasih semua apa gimana ya, saya nggak lihat. Soalnya saya kayak ngeliat ada berapa gepok, tapi kayaknya jadi 1 gepok apa gimana, saya nggak tahu realnya, bisa saya salah. Oke ya, pokoknya tapi intinya itu kasih uang banyak intinya. Emasnya tapi diambil sebagai hadiah, reward nih, dapat ini hasil kerja Cinta. Bagus makanya. Ya teman-teman tuh belajar sosial eksperimen itu ya harus berani. Cinta juga berani keluar duit segitu, tapi kalau saya belum main seperti itu teman-teman, saya pun masih lagi berkembang. Terima kasih nih Cinta nih, saya juga mohon izin nih biar bisa kasih review mengenai videonya Cinta Kuya. Terima kasih banyak. Ya udah, akhirnya yang toko 3 ya dikasih uang, kalau nggak salah toko 3 kasih uang, kepokan itu yang dari celengan, nggak tahu itu semua apa enggak. Kemudian cincinnya dapat, kemudian izin masuk YouTube-nya Cinta Kuya. Itu teman-teman. Jadi ya intinya kebaikan itu masih banyak, tinggal pemberi kebaikan itu melihat tujuannya apa dia menghadiahi orang, tujuannya apa dia membantu orang, dan
siapa yang dibantu ya seperti itu, nggak sembarang orang juga asal dibantu. Kalau orang mungkin begajulan jahat gimana sembarangan juga belum tuh dibantu. Itu teman-teman yang saya mau share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.